Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super rekan suara pemerintah TV di seluruh Indonesia. Kita saat Salam. ini di program talk show bersama saya Rahmat HM. Dan baru-baru ini saya membaca sebuah berita yang sedang ramai, yaitu berdirinya Menara Eiffel di tengah rawa, dan itu lokasinya ada di Indonesia. Jadi untuk para pencinta keindahan Menara Eiffel tidak perlu lagi datang ke Paris saat ini, karena Anda bisa melihat Menara Eiffel berdiri di Indonesia, yaitu tepatnya di satu lokasi wisata, yaitu Radesa Wisata Tuntang di Jawa Tengah. Dan saya saat ini sedang bersama salah seorang penggagas dari lokasi wisata tersebut dan penggagas dari berdirinya Menara Eiffel di tengah rawa tersebut, yaitu Bang Didik Setiawan. Halo Bang Didik. Halo Bang Ya, Rahmat, selamat ya. siang semuanya. Ya Bang, ya Bang Didik nih tentang ini lagi rame nih kan ya Bang ya, berdirinya ada Menara Eiffel di tengah rawa. Itu kan Bang Didik sebagai penggagas, itu gimana Bang, bisa diceritakan mengenai berdirinya Menara Eiffel tersebut itu seperti apa Bang, bisa sampai ada Menara Eiffel di sana? Baik, terima kasih Bang Rahmat dan seluruh tim kru dari suara pemerintah ya, media suara pemerintah ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi kebetulan memang saya sedang dikasih mandat untuk pengembangan desa wisata ya, khususnya yang diberi nama Radesa Wisata ini. Nah, Radesa Wisata ini letaknya ada di Kabupaten Semarang, Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi Radesa Wisata ini letaknya ada di Danau Rawapening yang banyak diberitakan di media nasional maupun lokal, online maupun TV. Jadi miniatur, jadi bukan Menara Eiffel berdiri di tengah rawa ya, tapi ini miniatur Menara Eiffel yang kebetulan mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, LEPRID, di mana ini adalah sebuah mahakarya miniatur Menara Eiffel tertinggi dan terbesar di dunia yang terbuat dari bahan bambu. Jadi memang sangat unik dibandingkan dengan miniatur yang lainnya, karena biasanya miniatur kan pertama dari tinggi mereka juga masih di bawah 30 meter, tapi ini tingginya 38 meter. Jadi memecahkan rekor, mengalahkan Tasik yang tingginya 36 meter. Mengalahkan sekitar 2 meter lah ya. Nah, alhamdulillah ini sangat viral betul, di mana yang awalnya ini kan Rawapening ini kan sebuah rawa yang sangat terancam keberadaannya karena akibat kekeringan dan sedimentasi. Jadi sedimentasi itu banyak lumpur-lumpur tanah dari 9 sungai penjuru itu masuk ke rawa semua, sehingga rawanya itu ya kedalamannya sangat berkurang sekali. Dan bahkan kotor, isinya ada bantal, ada softtek, ada semuanya kotor. Dan akhirnya kita bersama tim Pokja juga membentuk yang namanya Pokja Revitalisasi Rawapening. Dan kebetulan saya mengembangkan desa wisata namanya Radesa itu. Dari inisiatif karena adanya sedimentasi dan rawa ini sebenarnya memiliki potensi wisata, makanya kita sebagai penggagas waktu itu mendirikan ya sebuah ada desa wisata, maksudnya mendirikan desa wisata, ada resto, ada Menara Eiffel-nya, terus kemudian kita perahu wisata di sini yang alhamdulillah direspon baik oleh masyarakat. Nah, ini awal mulanya ya seperti itu, adanya keprihatinan dan adanya kepedulian kita untuk mengembangkan ekonomi di desa. Jadi pasca saya masih jadi tenaga ahli di Kementerian Desa waktu itu sebagai tenaga ahli, saya melakukan monitoring dan evaluasi MONEV di mana titik-titik yang memiliki potensi wisata, dan salah satunya ada di Desa Tuntang ini yang kebetulan 1,5 tahun kita bangun,
kita keruk juga sungainya, rawanya, yang akhirnya masyarakat pesimis bahwa di sini bisa menjadi tempat wisata. Ya alhamdulillah sekarang seperti yang diberitakan lah. Saya tidak bisa menceritakan, tapi mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube, mungkin Desa Wisata, ya seperti itu. Kunjungan, secara kunjungan ya saya hitung pasca pandemi ini sudah mulai naik 20%. Gitu. Karena sebelumnya kan, sebelum pandemi jauh lebih luar biasa ramainya. Itu Mas Romat, ada lagi. Selain miniatur Menara Eiffel yang tadi luar biasa sih Bang, kalau saya lihat sampai dapat penghargaan gitu ya, miniatur terbaik di dunia Bang ya kalau nggak salah. Nah itu selain fasilitas itu ada apa aja Bang di Radesa nih yang Abang bangun di sana? Ya untuk saat ini kemarin kan sebelum bersih itu kita ada banana boat, duck boat ya namanya. Seperti banana boat tapi ditarik perahu motor. Nah, itu ada duck boat, terus kemudian ada perahu wisata, mereka bisa berkeliling-keliling untuk menikmati suasana rawa dan ya wisata airnya. Terus kemudian ada kuliner, terutama ya kuliner ikan asli tangkapan rawa. Ada lobster, ya, ada ikan nila, mujahir, ada banyak sekali jenis-jenis ikan lainnya, ada tomang, dan jadi baik mau menikmatin ikan yang dari paling kecil sampai paling besar 5 kilo per ekor di sini ada. Jadi lebih kuliner. Terus di sini pemandangan ya, karena di sini itu dikelilingi gunung semua ya. Ada 9 gunung mengelilingi di sini. Ada Merbabu, ada Gajah Mungkur, Telomoyo, Sindoro, ada Sumbing, Gunung Ungaran, Gunung Rong lah namanya di sini, dan apalagi yang lainnya saya lupa namanya gunung apa. Ya, tapi ada 9 gunung mengelilingi Rawa Pening ini. Di indikatornya itu, dan lebih itu ya, lebih menonjolkan perahunya, kuliner dan wahana air. Ya, kalau saya lihat juga lokasinya kayaknya enak banget tuh Bang. Pemandangannya juga indah. Dari kalau saya tadinya baca di tengah rawa, ini rawa kayak gimana nih? Ternyata pas saya searching, ini udah enak banget deh kayak jadi kebayang pengen main ke sana gitu, kayak jembatannya tuh banyak bambu gitu. Ini kalau ini sekarang Abang berarti di tempat makannya Bang ya? Iya, saya kebetulan di restonya, saya cari tempat yang agak aman sedikit, steril sedikit lah di sini di pojoknya. Di belakang saya ada produk UMKM, jadi di sini ada produk-produk hasil olahan rawa, ada keripik-keripik rawa, hasil olahan para UMKM sekitar ya, ada kerajinan enceng gondok dan lain sebagainya. Bisa mancing di sini terutama. Berarti itu UMKM dari masyarakat di situ berarti Bang? Ya, lebih padat karya tunai ya, lebih masyarakat sekitar, terutama satu kecamatan ya, karena tahapan ini kita kan mencari yang mereka yang hasilnya sudah layak ya, sudah punya PIRT, sudah punya Depkes, yang lainnya akan kita lakukan pembinaan juga ke depannya, terutama membentuk UMKM baru. Kalau yang sekarang ini kan UMKM yang sudah ada gitu ya, itu lebih memberdayakan itu. Ya artinya memang ketika kita membuat satu lokasi wisata pasti dampaknya ya entah besar entah kecil pasti ada gitu terhadap perekonomian masyarakat daerah gitu Bang ya. Pasti multiplier efeknya itu luas, terutama desa wisata ya. Karena di sini saja ada 35 perahu wisata sekarang. Satu perahu itu muat 8 orang. Satu orang biayanya 15.000. Nah, bayangkan itu masyarakat itu yang punya. Bayangkan hitung saja dari 15.000 kali 8 saja sudah 100.000 lebih ya, 120.000 ya. Nah, dari situ saja sekali narik 15 menit paling itu mereka sudah mendapatkan uang seperti sebesar itu. Kalau kerja di pabrikan otomatis setengahnya dari itu mungkin sisanya ya. Kerja di sini 15 menit bisa dapat seperti itu. Jadi multiplier-nya itu banyak. Terus tangkapan ikan nelayan ya dari mereka yang menjala, yang mereka itu
widik atau di sini mancing dan lain sebagainya ya dengan cara alat tangkap masing-masing. Ada beranjang, ada karamba, semua jualnya di sini. Terutama weekend itu luar biasa. Sehingga itu juga menjadi dampak. Selebihnya parkir ya. Parkir dikelola oleh Karang Taruna dari dusun sekitar sini. Itu saja sangat luar biasa parkir. Ada satu motor 2.000, 3.000, ada yang mobil 5.000. Nah itu tinggal kalikan saja. Mungkin yang biasanya kalau di desa, apalagi desa tertinggal yang di daerah gini, yang awalnya uang kas saja kadang-kadang punya, kadang-kadang enggak kan. Kalau di kampung kan model jimpitan. Jadi ditaruh di kantong itu mungkin hanya per minggu 500 perak. Tapi kan sekarang adanya ini dampaknya banyak. Kelapa kita terima dari kelapa-kelapa masyarakat. Ini luar biasa. Banyak banget. Dari ikan kita bisa jual langsung ke pembeli di restonya, dari kelapa, dari tukang sayur, dari tukang perahu, nah, parkir dan lain sebagainya itu tadi Mas Rahmat. Jadi multiplier efeknya kalau kita bikin pusat perekonomian di desa itu sangat luar biasa. Ya apalagi tadi Abang bilang juga kan ini baru 1,5 tahun Bang ya. Ya kalau pembangunannya 1,5 tahun, berjalan baru 1 tahun. 1 tahun ya sudah 2 tahun inilah 2 tahun karena terhitung pandemi kemarin ya. Itu sudah terhitung ya sebenarnya sudah 3 tahun kalau dari pembangunan. Ya, memang ini juga ya dari segi perekonomian kan karena di masa pandemi kemarin kan banyak juga yang terdampak gitu kan dengan hadirnya ya satu lokasi wisata ini gitu kan, walaupun mungkin masih ada banyak proses pembangunan Bang ya, tapi jadi solusi konkret gitu untuk masyarakat sekitar gitu karena pengunjung juga datang, tentu perekonomian juga semakin terangkat gitu. Iya, karena kan mindset dan karakteristik masyarakat itu kan mereka itu pengen sebuah program pemerintah ataupun apapun yang bisa langsung dirasakan gitu kan. Ya kan, beda dengan regulasi. Kita berdebat soal masalah regulasi, kadang-kadang masyarakat menganggap itu biasa, padahal luar biasa. Tapi mereka pengen yang langsung dirasakan, kayak membuka lapangan kerja di sini, padat karya tunai. Mereka ibaratnya bekerja hanya cuma nyebrang kali aja, nyebrang sawah sudah nyampe di tempat kerja gitu ya. Ya itu yang sangat diharapkan ya dari sebuah pengembangan ini. Ini jujur saya penasaran sama Bang Didik sendiri nih. Kalau tadi kan Abang bilang di kementerian gitu kan, pernah bekerja di sana gitu kan. Sekarang tiba-tiba menjadi inisiator, jadi penggagas untuk membangun satu lokasi wisata. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah gitu Bang. Iya, betul. Bisa diceritakan nih Abang sekarang tuh sebenarnya aktivitasnya apa kok bisa sampai ya bisa membangun, memberikan solusi yang konkret gitu kan, dibanding ya mungkin kalau pejabat-pejabat sekitar ikut pusing dengan kondisi pandemi, tapi justru malah Abang bisa berkontribusi gitu kan, membantu perekonomian dengan membangun sebuah lokasi wisata ini, Bang. Ya, memang tidak lepas dari dunia aktivis kita selama di kampus ya. Saya pun juga tidak bisa berdiri sendiri karena saya kan sebenarnya di sini itu hanya tugasnya kan menginisiasi dan nunjuk-nunjuk saja. Jadi yang bekerja kan tukang, jadi padat karya tunai, tukang bambu, yang jaga tiket ya masyarakat dan lain sebagainya kan. Sebenarnya saya itu hanya inisiator dan bridging saja. Selain itu kan sebenarnya lebih banyak berjejaring dengan CSR ya, yang awalnya memang jauh luar biasa dari ini dukungannya ya, karena awalnya itu banyak BUMN yang siap untuk support, tapi karena pandemi itu semua dialihkan di COVID juga, sehingga hanya satu yang konsisten itu ada CSR dari PLN. Jadi PLN peduli itu kita ajak bermitra kita. Tentu pembangunan ini sebenarnya saya lebih kekuatan jaringan ya, bukan finansial sendiri. Kalau secara pribadi ya memang ada bisnis. Jadi saya pengembangan ini kan bukan desa wisata aja, dan The Green Farm, kebun durian yang kita sulap dari desa tertinggal jadi taman bunga itu juga ada juga. Tapi lebih fokus bisnisnya itu saya ada percetakan juga printing di Jakarta yang sudah barannya autopilot ya, sudah bisa dipantau dari jauh. Begitu juga saya juga main di bisnis
Jesi properti juga ada, gitu kan. Itu juga kita jalankan. Selebihnya kan ya desa wisata ini. Jadi sebenarnya ini menjadi kesempatan buat teman-teman semuanya ya, bahwa pengembangan desa wisata apakah bisa sih menjadi sebuah potensi bisnis? Itu bisa, karena apalagi bekerja sama dengan BUMDes ya. Itu sangat bisa sekali, karena ada 3 sumber keuangan dari BUMDes kalau kita melihat dari Undang-Undang Desa, yaitu dia ada bersumber dari dana desa, dari dana bagi hasil daerah, ada dari CSR, ada dari investasi. Nah itu kan menjadi peluang kita ada di mana nih, gitu kan? Peluang kita kan bisa masuk sebagai investasi plus sebagai seperti pendamping desa. Itu jangan juga harus berstatus sebagai pendamping desa, siapapun bisa menjadi penggerak desa, pendamping desa itu bisa. Cuman bedanya kan ter-SK-kan sama enggak. Kalau teman-teman aktivis sudah lihai lah, saya kira itu ya, mendampingi desa tanpa harus gajian ya sudah sangat lihai. Tinggal bagaimana memiliki konsep dan tentunya mengembangkan ini, jangan asal punya ide dan mimpi saja, tapi perencanaan juga bagus. Terutama kalau saya acuannya adalah IDM, Indeks Desa Membangun, di mana IDM itu kan bisa dibaca indikator-indikator pembangunan desa. Sebenarnya di situ memiliki potensi apa, jumlah penduduk berapa, jarak antara pusat umum dan lokasi seperti apa. Itu sebenarnya ada data dari Kementerian Desa namanya Indeks Desa Membangun. Itu yang sangat membantu saya, Mas Ram. Iya, artinya kan memang membangun satu lokasi ini juga ya pasti butuh dana besar ya. Tapi kalau tadi saya mendengar sepertinya memang ini didukung pemerintah juga, kemudian CSR juga banyak mendukung gitu. Seberapa besar sih Bang dukungan-dukungan dari luar nih, dari segi pendanaan tentunya Bang, yang paling penting kan kalau kita melihat untuk membangun sebuah lokasi wisata yang seperti Abang bangun ini. Nah, sebenarnya bantu CSR itu nggak banyak. CSR itu paling membantu desa wisata gitu ya. Ini kita tidak ngomong keseluruhan ya, tapi biasanya ya rata-rata. Ada yang bantu 40 juta, kita terima terapkan untuk apa. Ada yang bantu 100 juta, terapkan untuk wilayah apa. Jadi kita bikin kayak paket-paket nih, paket. Misalkan gazebo kuliner, ada harga sekian, oh siapa yang mau. Misalkan BUMN ini, oh saya mau ambil ini aja. Gazebo-nya 4 biji, ya sudah berarti paket itu. Nanti jembatan siapa, nanti ikon menara siapa, nanti wahana ini siapa, perahu siapa. Sehingga itu menjadi sebuah jejaring yang sebenarnya bisa kita create untuk menjadi yang ibaratnya untuk permodalan itu agak sedikit lumayan lah dari CSR. Seperti itu. Ini lokasinya luas banget nih Bang kayaknya. Kalau di Rawa itu kan rawanya udah kayak danau gitu Bang ya? Ya kalau lokasi Rawa Pening itu memiliki luas 2.600-an hektar. Cuman area yang kita kembangkan hanya sekitar 4 hektar saja. 4 hektar itu ada lahan warganya, ada lahan yang di bawah BB Das Pamali Jeratun, tuh lebih wilayah seperti itu. Ya tentunya dengan hadirnya Radesa ini, terus kemudian ada berbagai macam fasilitas, sudah pasti masyarakat senang banget Bang ya. Responnya mereka melihat ya kondisinya, kalau tadi Abang bilang dari rawa yang kotor, banyak sampah, sekarang tiba-tiba berubah jadi tempat yang indah. Tentu masyarakat juga responnya sangat sangat gembira dengan hadirnya lokasi wisata ini ya Bang ya. Gimana tuh Bang respon masyarakat? Sebenarnya tidak juga dalam soal pengembangan desa. Tuh. Jadi mindset masyarakat juga pasti beda. Semua apa yang dilakukan baik kebaikan itu kan tetap pasti ada pro dan kontra. Itu pasti ada. Sebuah teori perubahan sosial kan pasti ada hukum positif, hukum negatifnya kan. Ada yang suka, ada yang enggak. Bagi mereka yang tidak siap dengan perubahan ini, pasti dia tidak suka. Tapi bagi mereka yang sudah siap dengan perubahan era baru kita seperti ini, pembangunan desa, perekonomian, pembangunan dari desa, pinggiran, itu pasti dia akan sangat apresiasi, itu pasti. Tapi ya pasti ada saja Mas Ahmad, yang tidak suka pasti ada. Tapi ya kalau so far persentasenya sangat sedikit. Kalau sekarang pasti udah ngeliat lah, dengan lihat hasilnya udah pasti
masyarakat juga ya saya lihat karena rekreasi kan sekarang masyarakat butuh hiburan juga di sisi lain Ya, nggak ada betul. multiplier terhadap perekonomian mereka udah pasti ya mereka harusnya mendukung ya kegiatan dengan hadirnya Radesa ini. Ya. Memang kalau nanti Mas Rahmat, tim-tim mahasiswa, kalau mau pembangunan ke desa, jangan terlalu berhayal untuk semudah itu. Yeah. Karena memang harus butuh konsistensi, tebal hati, ya kan? Hatinya dikuatkan, tebal telinga, ya kan? Itu kan Buat banyak mental. juga. Ya, kuat mental, karena karakter, kita merubah mindset. Mindset masyarakat dulu yang kita rubah. Dan masyarakat orang pinggiran atau desa itu kan misalkan menganggap bahwa tempatnya loh ini tempat yang angker atau tempat yang apa gitu kan pasti merasa tempat ini kan disucikan misalkan nggak boleh diganggu-ganggu atau mungkin oh kok ini apa ada cewek-cewek seksi lewat misalkan kalau bisa ya agak sopan lewat di desa misalkan nah, kan, itu kan dampak-dampak yang pasti timbul kan biasanya kampung sepi nggak ada mobil sekarang ada mobil lewat motor lewat biasanya hanya orang compang-camping ke sawah ke rawa sekarang orang-orang cantik harum lewat ke sawah nah ini kan kadang kalau yang mereka positif pasti mengambil keuntungannya tapi kalau negatif kan misalkan tidak terakomodir keinginannya pasti dia nggak suka itu yang perlu disiapkan di situ jadi teman-teman pembangunan desa tidak semudah tadi ya citranya langsung bagus enggak pasti hukum negatifnya ada. Oke, nah ini saya mau kembali soal Menara Eiffel nih Bang. Kenapa Oh iya. harus Menara Eiffel nih Bang? Kenapa nggak Monas gitu kan atau Iya, iya, Menara iya. Pisa gitu? Kenapa harus Menara Eiffel di yang jadi ikon di situ Bang? Jadi yang pertama kan karena di bawah menara itu kan sungai. Jadi menara itu kan waktu itu secara konstruksi menara apa yang cocok untuk dia bisa melangkahi sungai. Karena di bawah menara Eiffel itu kan dilewati perahu. Jadi kalau selain menara Eiffel misalkan mau saya bikin miniatur Borobudur atau Monas. Dia kan nggak mungkin bisa diseberangi bawahnya kan. Saya itu awalnya tidak kepikiran kalau sebenarnya Eiffel ya. Ya kan. Terus kemudian karena waktu itu sudah Eiffel saja. Awalnya itu saya pengen itu karena di sini ada cerita baru Klinting itu cerita soal dicabutnya lidi. Awalnya saya seolah-olah bikin menara lidi raksasa lah gitu. Tapi akhirnya mengerucut kepada ya sudahlah menara Eiffel saja. Terus kemudian karena harus ada selling point unik ketertarikan agar orang itu tertarik menekan ke sini apa. Kalau saya bikin Monas, orang pasti nggak tertarik, mendingan ke Monas saja yang asli kan gitu daripada ke sini. Apalagi di sini dekat Borobudur, saya bikin Borobudur ya pasti kalah dengan Borobudur aslinya. Dan tenaga ahli kan nggak mungkin semudah itu. Ya memang itu masukan yang baik dari masyarakat, ada yang sifatnya menjadi kritik buat kita ya. Kenapa harus ikon luar negeri yang harus di sini. Kalau ikon dalam negeri kan sudah karena kita kan bisnis itu orientasinya profit. Kan gitu. Bukan orientasinya adalah misalkan mempertahankan budaya. Justru dari sini saya membawa pesan itu dengan tenaga ahli lokal, bahan-bahan dari kearifan lokal, kita bisa menciptakan sebuah karya dunia. Jadi pesannya justru harus dibalik. Jadi, kok kenapa bukan yang dalam negeri? Justru dengan bahan-bahan dalam negeri kita bisa memberikan karya dunia. Itu pesannya. Ya, kalau tadi Abang bilang katanya sampai dapat penghargaan tuh dari mana dan gimana ceritanya Bang bisa dapat penghargaan miniatur terbaik itu gimana Bang? Ya, memang ada namanya Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ya. Itu Leprit ya. Leprit itu memang dia sebuah yayasan yang memang memberikan apresiasi terhadap karya-karya berawal dari pemberitaan karena banyak media lokal, media nasional waktu itu ya sampai di TV-TV nasional memberitakan, media online memberitakan dan viral. Terus kemudian tiba-tiba saya ditelepon waktu itu oleh wartawan Suara Merdeka Jawa Tengah bahwa Pak mau ada penghargaan Pak ini masuk sebuah rekor seperti ini. Oh ya siap, gitu. Saya siap untuk
menerima penghargaan itu. Dan tentu bukan hanya saya yang menerima penghargaan, BUMDesnya dapat sebagai pemrakarsanya, saya sebagai inisiatornya, terus PLN itu sebagai support donaturnya. Itu sebenarnya bukan saya yang mendapatkan, tapi tim lebih semuanya mendapatkan. Artinya di daerah saya juga kan semakin terangkat dengan adanya penghargaan pemberitaan ini. Tentu ya di wilayah mana ini, Rawapening ya Bang ya, Rawapening ya, di Tuntang ya. Iya. Itu ya semakin terangkat lah, semakin terkenal Ya, kan, harusnya mereka bangga gitu kan dengan adanya ini. harusnya ya seperti itu. Harusnya karena ini masih sifatnya rintisan ya. Saya masih menjadi PR bagi saya untuk bisa mengajak seluruh stakeholder untuk semua optimis bahwa ayo kita bisa. Nah, sekarang ini memang masih saya lihat masih alot ya, saya belum tahu ya. Semoga memang kedepannya itu makin bisa bersinergis dengan jejaring stakeholder semua lah, Pemda, semua itu. Keseriusan itu kan bukan hanya mendukung soal peresmian bagi saya dalam pengembangan ekonomi. Keseriusan juga terhadap anggaran. Kalau serius mengembangkan ya harus memberikan anggaran yang konkret kan gitu. Betul. Dan pejabat buat saya masyarakat nggak butuh itu. Butuhnya keseriusan turun dengan apa yang bisa dilakukan. Ya. Itu Mas Rama. Iya. Ini pengunjung udah semakin banyak Bang. Kalau sekarang udah perharinya itu berapa banyak tuh Bang? Kalau saya melihat biasanya kan sehari itu di weekend itu bisa menyentuh 1.200 pengunjung ya sebelum pandemi. Tapi sekarang ini masih weekend itu di kisaran sekitar 300 lah, 300 sampai 400 pengunjung. Kalau hari-hari biasa masih sedikit, itu masih di angka ya paling 200, 150, 200. Tapi kalau weekend naik turun, tapi di kisarannya seperti itu, di sekitar 400 pengunjung, 400. Ya, jujur saya juga penasaran sih, pengen lihat ke sana karena saya ngeliat fotonya kok asik banget. Tapi kalau udah malam tuh kayak di Menara Eiffel itu, kayak suasananya romantis gitu. Kalau buat selfie itu bagus banget tuh Bang. Nah, Abang gimana Bang mengajak biar masyarakat yang tahu tentang lokasi ini supaya bisa datang ke sana? Gimana Bang ngajaknya Bang? Silakan Bang. Ya sebenarnya kita lebih kepada Facebook Ads ya, digital ya, lebih kepada iklan-iklan digital, ya, iklan online, media online. Offline kita belum ada billboard penunjuk arah pun dari jalan, belum ada. Tapi semua pakai GPS sekarang. Jadi lebih kepada Google Ads, Instagram, Facebook Ads dengan bersponsor, selebgram kita ajak gathering di sini dengan pola-pola seperti itu. Itu menjadi murah dan mudah ala publishing zaman sekarang. Ya, tentunya untuk datang ke sana pokoknya murah, terus mungkin ya menuju ke sana juga mudah, dan tentunya juga indah, dan udah pasti mungkin nggak nyesel Bang ya, untuk yang mau rekreasi lihat kondisi di sana nggak bakal nyesel Bang ya. Bagi orang kota pasti senang, tapi bagi warga desa sendiri yang di sini sudah tiap hari melihat rawa, melihat sawah, itu ya bukan nggak indah lagi kan, karena keseharian. Tapi saya bisa menjanjikan bahwa mereka yang dari kota Semarang, dari masyarakat urban lah, kota Salatiga, kalau datang ke sini, insya Allah puas. Dan masih banyak kekurangan juga dari kita, seperti akses jalan, kita baru betonisasi kemarin ya, tapi masih ada beberapa yang kurang. Karena pasca pandemi ini juga 1,5 tahun itu kita maintenance dan lain sebagainya, tentu itu menjadi sebuah kekurangan kita juga. Kita akui masih banyak kekurangan-kekurangan ya, terutama parkir belum seperti yang namanya desa, wisata desa. Kalau kita membayangkan wahana seperti Ancol, Dufan dan lain sebagainya pasti jauh. Tapi memang benar-benar merasakan rasanya sebuah desa itu seperti ini. Ya kan, terus ya insya Allah saya memuaskan pelanggan.
yang hadir di sini, terutama para Instagramable lah ya, pasti suka di sini. Ya. Pecinta kuliner pasti suka di sini, suka mancing pasti di sini, kan gitu. Harus sesuai hobi dan fashion mereka. Kalau penginapan ada nggak Bang di sana Bang? Nah, homestay ini kemarin saya baru kedatangan di Rut PT PN 9 dan manajer JM BRI, kemungkinan dalam waktu dekat katanya mau dibantu homestay karena banyak sekali yang orang daerah jauh datang ke sini, dia pengen menginap. Hampir orang di sini, orang sudah datang ke sini pengen merasakan pagi dan sore karena di sini itu luar biasanya kan di suasana pagi sama sunset. Sunsetnya luar biasa di sini. Itu kalau Ya gathering, semoga target akhir tahun ini homestay sudah ada. Siap. Ya soalnya kalau gathering di sana kan udah pasti kita harus ada bisa nginep gitu kan. Kalau cuma sehari doang kayaknya nggak bisa menikmati keseluruhan gitu. Ya, jadi, betul. Untuk gathering memang lokasinya pas banget itu Bang ya, gathering di sana. Sangat banyak direkomendasikan oleh komunitas sepeda. Ya, banyak sekali di sini yang gathering di sini. Jadi akses juga tidak jauh dari tol, pintu keluar tol Bawen itu kan tidak jauh, dari jalur nasional juga tidak jauh gitu. Kalau perlu kita kan ini ada homestay yang pakai rumah warga, jadi menjadi rintisan tahap 3 ini kita akan memanfaatkan kamar-kamar warga. Kemarin kan kenapa kita tidak dorong karena masih musim pandemi itu takutnya justru membawa itu kan masih mengkhawatirkan gitu. Sehingga nanti ini kalau sudah PPKM sudah levelnya sudah tidak ada level lagi lah, benar-benar sudah normal. Kita akan menggunakan kamar-kamar warga sama ya nanti ada kelas yang pengen 50.000 di kamar warga. Ya kan di masyarakat membaur. Tapi kalau yang mungkin harga 100.000 mungkin ada homestay khususnya dan paket-paket yang kita tawarkan. Oke, siap. Mungkin terakhir Bang, apa nih pesan yang ingin Abang sampaikan, mungkin harapan baik kepada pemerintah, masyarakat ataupun kepada ya rekan-rekan di seluruh Indonesia yang ingin berwisata ke sana nih, apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan Bang. Ya, untuk pesan ya, pesan terhadap teman-teman dulu nih yang mereka mau melakukan pemberdayaan, terutama pembangunan desa itu tidak seperti apa yang kita bayangkan seperti KKN ya, kita datang 3 hari atau kita datang 3 bulan, sebulan itu bisa melakukan perubahan total gitu ya, nggak semudah itu. Perlu dibutuhkan konsistensi waktu yang benar-benar total untuk bisa mendampingi dan sifatnya long term, jangka panjang. Tidak bisa hanya sebulan 2 bulan kita bisa langsung merasakan dampak. Itu yang pertama pesan buat teman-teman. Terus siapkan yang namanya cinta. Jadi selalu saya sampaikan kalau kita hadir bukan dengan cinta, pembangunan desa tidak cinta, itu pasti hanya umurnya sesaat. Jadi dengan cinta kalian pasti akan membangun desa. Terus pesannya terhadap pemerintah tentu bagi saya keseriusan bagaimana sinergisitas antara bukan hanya pemerintah tapi perusahaan BUMN, swasta itu benar-benar harus mendorong betul perekonomian desa ini. Jadi mendorongnya itu karena saya masih melihat banyak egosentris dari beberapa stakeholder yang mereka itu tidak mengutamakan indikator. Jadi ya maaf, perlu saya sampaikan ada yang berdasarkan dapil ya kan, kalau mereka yang wilayah eksekutif. Jadi anggaran pembangunan desa sangat luar biasa. Itu bukan hanya Kementerian Desa saja sebenarnya, semua kementerian yang terkait dengan pembangunan desa itu banyak dananya, apalagi CSR juga banyak. Tapi yang kita harapkan itu sesuai dengan indikator dan layak untuk di situ dijadikan sebagai desa gitu, berdasarkan data, bukan berdasarkan dapil. Oh saya menterinya dari warna ini, jadi konstituen saya dong di dapil saya, misalkan di basis saya, itu masih terjadi Mas Ahmad. Sehingga harapan kita ke depan tidak terjadi hal seperti itu. Itu harapan kita terhadap pemerintah. Selain regulasi dan keberpihakan, anggaran, betul-betul anggaran.
Nah, terus kemudian apalagi tadi yang terakhir itu Untuk masyarakat, Bang, masyarakat di sana. pesan untuk masyarakatnya ya. Ya, untuk pesan bagi masyarakat ya terutama peningkatan bagaimana mengembalikan kearifan lokal, gotong royong, terus kemudian mindset masyarakat terhadap perubahan yang kita harapkan adanya mampu melakukan penyesuaian perubahan sosial ini. Dan begitu juga merubah mindset, karena sebenarnya anggaran dana desa seperti 1 miliar, mindset masyarakat itu hampir rata-rata itu kan infrastruktur. Kalau ditanya apa sih pembangunan yang ingin kalian nikmati dengan anggaran sekian misalkan, mungkin kalau di survei 80% mereka inginnya betonisasi, talut, gitu-gitu ya, yang sifatnya infrastruktur. Mereka belum merambah ke zona-zona ekonomi kreatif, pembangunan ekonomi, terus pembangunan SDM itu belum paham sampai ke situ. Harapannya ke depan masyarakat itu bisa lebih melek terhadap pembangunan yang sifatnya SDM dan perekonomian yang ada di desa. Ya, oke. Terima kasih banyak nih Bang Didik. Nanti kapan-kapan mungkin kita dari suara pemerintah akan main ke sana ya untuk melihat lokasi di sana. Siap. Sudah Siap, apa kita aja. tunggu sekali. Siap. Ya. Oke, itu aja mungkin Bang Didik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bang Didik lakukan ini bisa memberikan satu kontribusi yang besar terhadap masyarakat, juga terhadap pemerintah gitu kan, dan jadi inspirasi juga buat teman-teman lain untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk membangun desa, membangun perekonomian di desanya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bang Didik Setiawan. Kita jumpa lagi di Talk News berikutnya. Saya Rahmat HM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat dan Mas Dede Rosadi ya. Terima kasih atas. Ya, Bang Didik, nanti kalau ada apa foto Bang Didik yang lagi sendiri, nanti kita buat di thumbnail di YouTube biar fotonya kalau ada yang lagi selfie gitu. Oh, boleh. Sama foto-foto mungkin fasilitas di sana, video gitu kan, biar kita bisa insert di YouTube biar ada variasi. Siap. Nanti akan kita kirimkan Mas Rahmat ya. Terima kasih banyak nih Bang Didik atas waktunya. Sama-sama, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum.